Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pagi ini sudah ada bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait ahli ibadah yang tertipu. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga barokah, keridhaan dan kasih sayang dari Allah terus melimpah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang ahli ibadah yang tertipu. Ahli ibadah saja bisa tertipu, apalagi yang tidak. Misi utama manusia diciptakan di muka bumi ini adalah seperti yang dalam ayat dibacakan oleh qari'ah kita tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Tapi ternyata dari kalangan ahli ibadah juga ternyata ada yang tertipu. Ini disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin karya beliau. Di antara orang ibadah yang tertipu adalah yang pertama, orang ahli ilmu, orang yang berilmu, tapi sayang 1000 kali sayang tidak mengamalkan ilmunya. Yang disampaikan beda dengan apa yang dikerjakan. Dan ini diancam dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang besar bagi orang-orang yang mengatakan perkataannya berbeda dengan perbuatannya. Ia nasihatin orang, kendalikan nafsu, jangan gampang marah. Begitu keluar sendalnya hilang, marah-marah. Ini enggak takut kualat apa ngambil sendalnya Ustadz. Wah, padahal sendal harga 15.000 aja kok berisik ya.
Orang-orang disuruh sedekah, dia sendiri pelitnya, naudzubillahi min dzalik. Ini dia ahli ibadah, ia bergelut dengan ilmu itu termasuk bagian dari ibadah. Tapi ilmu yang ia punya hanya sebatas retorika, hanya sebatas teori-teori yang ia kumpulkan, sementara prakteknya tidak ada. Ini golongan pertama termasuk orang yang tertipu, ahli ibadah yang tertipu. Yang kedua, orang yang rajin melakukan ibadah ritual. Sholat itu ibadah ritual, puasa itu ibadah ritual. Tapi pada kenyataannya ia terjerumus buruk dalam sisi sosial. Ibadahnya bagus, sholatnya, puasanya, hajinya, kalau perlu umroh seminggu 2 kali. Rumahnya dekat Ka'bah kok. Asli orang sono, berarti umroh, asal pulang kerja umroh, pulang kerja umroh. Iya, asal nggak lembur aja pokoknya, pulang kerja mampir umroh, pokoknya tiap hari bisa umroh. Tapi dari sisi sosialnya dia nggak bagus, sama tetangga depan belakang kanan kiri, kalau perlu atas bawah. Iya, rumahnya di apartemen, ya Allah. Lah iya lah, kalau rumahnya kayak kita begini ya nggak ada atas bawah, atas burung bawah jangkrik. Cacing. Tapi tetangga kanan kiri semuanya nggak ada yang akur, ia merasa cukup dengan ibadah ritualnya saja. Wes pokoknya yang penting sholat saya bagus sama tetangga bodo amat. Lah ini ahli ibadah yang tertipu. Puasanya rajin. Ya kalau tadi misalnya umrohnya, haji tiap tahun dan lain-lain. Gampangnya sisi ritual ibadahnya dia bagus, benar-benar terjaga. Tapi dari sisi sosialnya, puasa mah puasa, tapi majelis gosip ya enggak berhenti. Dari ujung ke ujung diomong semua. Awal mas suaminya diomong, suaminya beres, anaknya beres, mantu beres, tetangga, dari ujung ke ujung beres, lunas semua. Bahaya. Mulutnya beda menahan diri, enggak makan, enggak minum, tapi enggak bisa nahan diri untuk tidak membicarakan keburukan orang. Ini ahli ibadah yang tertipu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang ibadahnya itu seakan-akan kayak hati-hati banget, sehingga malah enggak jadi melakukan ibadah. Umpama, Bu, enggak ikut jamaah di masjid, enggak, saya takut riya, jadi saya sholatnya di rumah aja. Kayaknya dia menjaga diri supaya enggak riya, sehingga ia meninggalkan itu, kemudian ia sholat di rumah. Ini bukan orang yang baik, justru malah tertipu dengan itu. Justru ibadah-ibadah yang berefek luas itu harus dipertontonkan, supaya untuk ngajak orang. Makanya pengajian, majelis taklim, sholat id berjamaah itu sering disiarkan. Nah, buat motivasi, dibikin banner, dibikin pengumuman di media sosial. Ini untuk mengajak, kecuali yang ibadah-ibadah khusus kayak tahajud. Giliran tahajud malah dibikin WA status, alhamdulillah adem habis tahajud. Ya adem mung tahajudnya jam 1 malam. Iya, alhamdulillah. Baca Qur'annya hari ini 1 juz. Juz jambu apa juz apa? Ada kalanya ibadah itu memang dipublikasikan, ada kalanya yang disembunyikan. Untuk lebih lanjut siapa saja ahli ibadah yang tertipu, insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan lanjut usai jeda ngobrol terkait dengan ahli ibadah yang tertipu. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait siapa saja yang termasuk ahli ibadah yang tertipu, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, apakah amal ibadah seorang itu sebagai jaminan surga? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Anis mau bertanya Pak Ustadz, bolehkah kita mempublikasikan amaliah kita? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah amal ibadah seseorang itu sebagai jaminan masuk surga? Dan pertanyaan kedua, apakah boleh kita mempublikasikan amaliah kita? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Penanya yang pertama, apakah ibadah kita ini sebagai jaminan bahwa kita ini nanti akan masuk surga? Atau kalau boleh dibalik bahasanya, apakah kita ini nanti masuk surga karena amal kita? Apakah kita ini nih, semua ini, amal kita kira-kira cukup enggak untuk nebus surga? Bismillah. Berarti kalau seandainya kita ini nanti umur 80 tahun diambil oleh Allah, dari umur 1 sampai umur 80 tahun ibadahnya bagus, kalau ditebus dengan surga, kalau setahun itu umur kita setahun di surga, berarti 80 tahun doang kita surga, 81 dikeluarin. Lewong tebusannya amal. Maka ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sampaikan begini, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatim minallah. Amal seseorang itu bukan penyebab ia dimasukkan surga. Wong kita tahu amal kita kayak apa, kan kita tahu ya. Lah iya disuruh sedekah yo, kalau ada merah, biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu, yang masuk kotak amal yang mana? Oh kan, ya iya, masuk surga 2000 sama mak parkiran di pinggiran jalan. Lah iya mahalan parkirannya. Parkir 3.000 sekarang. Maka bukan jaminan amal seseorang untuk bisa masuk surga, bukan jaminan amal seseorang untuk terselamatkan dari neraka, illa kecuali itu rahmat Allah. Bahkan Rasul sendiri ngomong begini, wala ana. Begitu juga tidak bagi saya, artinya amalan Rasulullah itu tidak menjamin dirinya masuk surga. Illa birahmatim minallahi ta'ala, kecuali itu rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dalam Al-Quran ada ayat walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, dalam surah An-Nisa. Memang orang-orang yang beriman, beramal soleh itu akan membawa, artinya membawa menjadi salah satu penyebab orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Tapi penyebab utama masuk surga bukan amalan, tetapi adalah rahmatnya Allah. Maka dalam doa kan kita sering memohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Minta ridhonya Allah, minta rahmatnya Allah agar masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Maka kita tidak bisa menyombongkan, membanggakan amal kita, karena yang menyebabkan, penyebab utama masuk surganya Allah bukan amal kita. Rasulullah aja enggak, apalagi kita. Maka termasuk orang yang
tertipu adalah orang yang membanggakan ibadahnya, orang yang menyombongkan dengan ibadahnya. Ia merasa dengan ibadahnya itu cukup untuk nanti menjadi ia penyebab masuk surganya Allah. Padahal yang menjadi penyebab masuk surganya Allah adalah rahmahnya Allah. Maka doa yang sering kita baca ketika keluar masuk masjid, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau masuk, ketika keluar fadlik. Kita mohon rahmatnya Allah. Di dalam masjid ini kita memperoleh rahmatnya Allah. Nanti keluar kita mencari fadlnya Allah, karunia Allah dengan bekerja dan lain sebagainya. Jadi amal ibadah bukan penentu utama seseorang masuk surga. Penentu utama adalah rahmatnya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Publikasikan amaliyah. Boleh nggak mempublikasikan amaliyah kita? Boleh. Di sisi-sisi tertentu justru memang malah dianjurkan. Seperti ibadah yang harus dilaksanakan secara kolosal. Kolosal itu rame-rame. Berjamaah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jangan kita nggak ikut jamaah, takut riak. Jadi sholatnya di rumah aja. Bu, nggak berangkat ngaji, enggak, takut pamer. Kesono kesini bawa tas, bawa kerudungan, bawa buku Yasin. Bukan pamer itu namanya, syiar. Syiar sama pamer itu mah beda. Kalau syiar itu tujuannya ngajak orang. Justru syiar itu diperintahkan semampu kita mensyiarkan. Umpama ibu punya kegiatan majelis taklim hari Senin umpama. Setiap hari Senin kemudian ibu bikin status story, hadir yuk pengajian di masjid kita jam sekian hari sekian, itu syiar. Pamer beda bahasanya, nggak begitu. Alhamdulillah hari ini aku istiqomah hadir. Nah beda bahasanya. Ada bahasa akunya itu loh. Aku ada keakuannya. Ketika masukin kotak amal dipoto cekret, walaupun wajah nggak kelihatan kan tangan kelihatan. Tangannya begini nih loh, Bismillah walillah. Semoga lelah menjadi lillah. 2000. Ya Allah, lelah menjadi lillah 2000. Ya Allah, antara syiar sama pamer itu beda. Harus bisa membedakan situ. Kalau syiar harus, kalau pamer jangan. Tapi harus bisa membedakan. Tapi jangan nebeng pamer dalam syiar. Nebeng pamer dalam syiar, foto dirinya. Alhamdulillah hari ini hadir. Alhamdulillah. Ya semua itu tergantung niatnya. Lah yang tahu niat itu adalah kita. Maka kita nggak bisa menjudge seseorang, menilai seseorang bahwa si ini pamer. Nggak bisa. Ketika kalian lihat status orang pamer mulu, nggak bisa. Wow, yang tahu niat itu yang jalani kok. Ya, jadi boleh kita mempublikasikan ibadah di ibadah-ibadah tertentu dengan tujuan untuk syiar. Insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrol terkait dengan ahli ibadah yang tertipu. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita yaitu ahli ibadah yang tertipu. Silakan Pak Ustadz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa banyak di antara kita ini yang ahli ibadah merasa cukup dengan ibadah kita, merasa bangga, merasa bahwa ini adalah jaminan nanti untuk masuk surga. Ini adalah tipuan. Bahwa ibadah kita bukan satu-satunya jaminan untuk masuk surga. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Banyak di antara kita ibadah ritualnya bagus, sholatnya, puasanya, haji, umrohnya bagus, tapi dari sisi sosial dengan kemasyarakatan tetangga kanan kiri enggak bagus. Ini termasuk orang yang ritual ibadahnya tertipu. Artinya ibadah yang ia lakukan belum bisa ada efek baik dalam kepribadian kesehariannya. Padahal dari sisi tertentu ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu mengandung maksud, mengandung hikmah dari sisi sosialnya. Misalnya ketika orang berpuasa untuk menahan enggak makan, enggak minum hingga terasa lapar, hingga terasa haus, badan lemes dan lain sebagainya. Ini supaya timbul kepekaan dalam diri kita bahwa ada loh orang-orang di sekitaran kita yang bukan karena puasa, ia hari itu enggak bisa makan, enggak bisa minum. Karena memang enggak ada yang untuk dimakan, enggak ada yang untuk diminum. Supaya orang yang kita berpuasa ini peduli untuk mau berbagi. Lah kalau kita ini kalau puasa ya kayak orang dendam kesumat ya. Lah iya, ketika pagi nggak makan nggak minum sekitar jam 5:30, 6 di meja makan itu pokoknya yang jualan di depan itu dibeli semua. Pokoknya dalam otak itu yang terpikir nanti di TV ada adzan yang saya sikat duluan es kelapa. Ini atu. Lah ini orang yang tertipu sebetulnya. Hanya dendam untuk mengubah jadwal makan belaka. Lah ini kan tertipu namanya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, tadi dari pertanyaan yang diajukan di penanya yang kedua kalau saya nggak salah ya, boleh nggak kita publikasi ibadah? Ini karena masalah berkenaan dengan keseharian kita. Ada dalam ayat Al-Quran itu dalam surah Fatir bunyinya begini. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Di antara orang yang enggak akan rugi itu adalah orang yang menegakkan sholat, orang yang wa anfaqu mimma razaqnahum, orang yang berinfak dari rezeki Allah sirron, baik dalam keadaan rahasia, wa alaniyah atau terang-terangan. Begini, kadang di antara kita ini ketika sedekah enggak mau ditulis namanya. Hamba Allah. Sering ya? Hamba Allah. Blok. Enggak, begini loh. Kalau itu ibadah yang bersangkutan dengan keuangan dan dipertanggungjawabkan di banyak orang, lebih baik ditulis nama lengkap. Karena ini nanti ada hubungannya dengan pertanggungjawaban yang mengelola sumbangan. Yang mengelola sumbangan kan biar laporannya jelas nih, sumbangan begini total dapat sekian dari si A, si B, si C. Ini kadang kalau nyumbang banyak disebut namanya lengkap, nyumbang dikit hamba Allah. Hamba Allah kok nyumbang 2.000, malu-maluin aja. Lah ya bukan nggak apa-apa. Kalau memang itu nanti ada laporan pertanggungjawaban di sesama kita, lebih baik tulis apa adanya. Ikhlas dan tidak ikhlas itu bukan karena ditulis hamba Allah ada tulis nama, bukan. Itu bukan ukuran ikhlas. Ukuran ikhlas itu di sini. Dalam hati seseorang walaupun ditulis hamba Allah, tapi kalau tuh saya tuh yang hamba Allah tuh saya.
Lah iya mak, walaupun muni nggak ngomong tapi artinya tuh saya tuh yang disebut hamba Allah itu saya. Ya Allah, hamdutnya kita ibadah tapi ternyata tertipu dengan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yanti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.